Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Rinda, NIM E2019-3111. Kali ini saya akan mereview sebuah film, yaitu film Korea di mana yang berjudul Sip Kim. Lah, di sini itu bercerita tentang seorang yang sangat pintar dalam bidang auditnya. Lah, drama Sip Kim atau Good Manager di sini itu diperankan oleh Nam Jung Min sebagai Kim Seong Rang, ya. Kalau nyebutnya seorang akuntan di daerah Gunsan yang memberikan jasanya untuk para preman dan rentenir agar laporan keuangan mereka tidak mencurigakan dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Pemeran utamanya di sini itu memiliki cita-cita ingin hidup di negara Denmark karena di sana itu terkenal sangat damai dan di sana juga terkenal rendah korupsi. Akan tetapi untuk biaya hidup di sana itu dia membutuhkan $1 juta. Sedangkan dia hanya memiliki $300.000 saja di rekeningnya. Jadi dia tuh membutuhkan banyak sekali uang untuk bisa hidup di negara tersebut. Lah, dia tuh juga sering sekali bolak-balik masuk kantor polisi. Lah, suatu ketika bawahannya yang bernama Oh Guang Suk di sini yang diperankan oleh Lim Hwa Young itu memberitahu dia kalau perusahaan besar Taikyu Group di Seoul itu memberitahu dia kalau perusahaan Taikyu di Seoul itu membutuhkan seorang kepala bagian untuk salah satu bagian departemen akuntansi, yaitu tim operasional bisnis. Dia tuh mencoba mendaftar dan dia tuh keterima di perusahaan tersebut. Lah kan awalnya dia itu ingin untuk korupsi lagi ya di tempat tersebut, tapi setelah masuk ke perusahaan tersebut dia menemukan banyak kecurangan, banyak sekali korupsi yang terjadi di sana sehingga banyak menyebabkan karyawan-karyawan di sana itu mengalami pemecatan dan terjadi tunggakan gaji. Dan yang lebih parahnya lagi, petinggi-petinggi di sana itu yang pada korupsi itu mereka sampai tidak segan-segan untuk membunuh siapapun orang yang sudah mengetahui kebusukannya mereka. Hal ini itu sangat bertentangan dengan prinsip yang sudah dipegang oleh Kim Seong Rang di sini. Prinsipnya itu yaitu curilah uang bosmu tapi jangan curi uang karyawanmu. Lah di sini dia itu bekerja sama dengan Yoon Hyung serta manajer Cho Nam Hu dan anggota tim operasi bisnis lainnya untuk mengungkap kasus korupsi yang terjadi di Taikyu Group tersebut. Nah, selanjutnya itu terlihat jelas pada episode 13. Lah, di situ ada komunikasi antar departemen menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah organisasi dalam perusahaan. Ketika Direktur Seo tidak bisa hadir dalam sebuah rapat karena sakit yang dialaminya, tetapi hal ini tidak disampaikan secara komprehensif kepada para karyawan yang berada di bawahnya, sehingga menimbulkan kemarahan para kepala divisi dan berimbas kepada penurunannya kepercayaan kepada sang direktur. Lah, di samping itu, Direktur Seo juga memiliki karakter yang unik dan dendam terhadap anak buahnya, terutama Seong Ryong. Hal ini awalnya itu disebabkan karena Seong Ryong di sini itu mengetahui bahwa Seo Yoo akan mengambil alih Taikyu Retail dan dilema mengambilkan keputusan serta konflik yang berkepanjangan antara kedua pemimpin tersebut. Menjadikan suasana perusahaan menjadi memanas.
Serta konflik lain yang terjadi yakni Myung-suk yang merasa sangat kewalahan dengan pekerjaan yang diterima, yakni melakukan peminjatan keuangan berdasarkan nota atau bond yang dicampur adukan dengan pekerjaan utamanya, yaitu melakukan audit dan penulisan buku besar perusahaan. Sehingga keluhan-keluhan yang diutarakan oleh Myung-suk ini terdengar hingga rekan-rekan kerjanya, yang pada akhirnya itu membuat hubungan yang kurang harmonis di antara para karyawan di Taikyu Group tersebut. Dalam adegan terpisah, Hee-jin menginformasikan adanya keadaan darurat yang disebabkan karena ulah yang dibuat oleh kepala Kim. Nah, hal ini karena adanya petisi para karyawan yang tentang persekutuan jahat antara manajer Taikyu Group, dan konflik ini pun berlanjut hingga tingkat manajemen atas dengan menghasilkan keputusan yaitu pengangkatan CEO baru untuk menyelesaikan konflik vertikal yang ada di dalam perusahaan tersebut. Pengangkatan CEO baru tersebut mendapat respon yang kurang baik di jajaran stafnya. Hal ini terbukti dengan adanya ajakan dari manajer So untuk menghentikan Seo Yu sebagai direktur finance karena pemikirannya yang telah terkontaminasi. Nah, konflik horizontal pun akhirnya terjadi dengan adanya bukti yang didapatkan oleh Sang Tae dan Seoryong dengan tampilan layar monitor mengenai info-info terkait Taikyu Group. Hal ini didengar hingga Nyonya Jang, pemilik, karena forum diskusi dengan topik Taikyu Retail dan karyawan yang masih belum digaji, dan diperparah dengan adanya permasalahan gaji selama 3 tahun, membuatnya sangat marah dan juga khawatir. Pada akhirnya Seo meminta manajer Lee dan juga Mangga-eun untuk membawa masing-masing catatan keuangan selama 3 tahun untuk dapat dicarikan solusi yang terbaik bagi perusahaannya. Film ini berakhir dengan penyelesaian konflik yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin hanya ini review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.